Shalom, Shalom. saudara-saudara yang dikasihani Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian kita, terlebih dahulu kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan pada malam ini di ibadah ujung tahun 31 Desember 2023 ini, terambil dari Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan
untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang benar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk malam ini di ibadah ujung tahun 31 Desember 2023, terambil dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Kaulah harapanku yang memberi penghiburan, yang menerangi jalanku di jalan kehidupan. Hatiku pun senang tentram karena kasih-Mu.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar lagu pujian Kor Ina Kamis.
warta untuk kita sore ini. Kebaktian jam 00 kita adakan di rumah kita masing-masing. Acara udah disiapkan oleh gereja. Yang kedua, di hari Senin tanggal 1 Januari 2024 gereja kita mengadakan kebaktian tahun baru masuk pukul 10 pagi. Lagu pujian Ama Shalom, Rena. Pembacaan Break Huria. Di hita salutdah amanami do inanami hita napungu di bagasan tikion hobar tu aturan dohon di huriata ganup tahun di ujung tahun pasaton nami ma songon barita jujur tahun manang berits di tahun 2020 alani coba hami mama jahon di bagasan tikion patujulu. Pinuji made bata marhite Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huria di siala saluhut pangiring-iringonna di Huriana Huria HKBP Cimanggis manipat di bagasan 1 bulunon ima di tahun 2020-an. Tardok denggado mardalan pakubasion di Huria hobar tu program Huriata nong niputuson di tanggal 4 Desember tahun 2022 tahun nasalpu. Laos di bagasan obason tung takas do dohonot nami mulai tigudang pasaton nami di saluhut kerjasamata saliling mardalan ulaun pakubasion di huriata nata haulongion lahu patuduson aka program ima di sada tahun namargoar tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP. Songon nanidok ni hata ni debata marhite panindangion ni parpesemani namadok godang matongon nabinai ni jahuba tu hita jadi marhilas ni rohama hita ima pesalmen 126 ayat 7. Maruja untuk program kerja di Huria naung ditotop pun di raput Huria Desember tahun 2022 nasalpu huji hamido laho paadarhon akka pasahaton marhite barita jujur taunon marhite pakubasion na marhakonan di bidang dewan natului koinonia marturia diakonia rap dot 11 seksina mana kategorial sekretariatan parhepengon ni Huria na pinasahat ni bendahara Huria parhepengon resort na pinasahat ni bendahara resort arta ni Huria mana parartaon bidang umum haparladon kepanitiaan pembangunan Huria suak songoni ulaun kepanitiaan tahun profesionalisme dalam penata layanan dohot pesta gotilon. Nah perjolo Dewan Koinonia Persawaran sada permingguan di bagasan tahun 2020-an adong 50 sia obas permingguan nama muka sian tanggal sada Januari sahatu tanggal 7 sada Desember 2020. Tahamulateo do di bagasan tahun 2020-an mardalan do aka perminggoni secara offline manang tatap muka di gereja alehot do di patupa live streaming ganung di acara permingguan di jam 7.30 dohot pukul 10. Mardala do permingguan di ganung minggu ima di opak sesi ima di pukul 7.30 sekolah minggu 7.30 permingguan marhata bahasa Indonesia dohot marhata Batak di minggu genap pukul 10 permingguan marhata Batak dohot 15 manang pukul 3 permingguan marhata Indonesia jala Oma perdus dusanna ruas na hadir
di bagasan permingguan di tahun 2020. Pagi pukul 7.30 bahwa 187 halak boru 274 halak jumlah 400 ono polisi halak. Arian manang pukul 10 bahwa 170 halak boru 210 halak pungu 380 halak. Sore manang Botari pukul 10.05 bahwa 107 halak boru siap 10 halak jumlah 205 halak. Jala sekolah minggu masuk pukul 7.30 bahwa 105 halak boru 120 sia halak jumlah 234 halak. Pertanyaan sektor di Sakapi Huriat tado mamuka sian minggu di tahunon jalan marujung di ujung tahun parhuriaon ima di bulan November jala dinggado mardalan ima aka pertanyaan ganup sektor-sektori pardudusan hadir di ganup permingguan di pertanyaan ni sektori 50% dope jala suak songoni di bagasan pertanyaan na pinatupa ganup sektor torop ni aka ama boy dohonom masay minim ala gumudang ma di aka ina alani anggiat ma di bagasan tahun 2024 naroon lam tutambana lumobi aka ama dina lau madohoti aka pertanyaan dohot dina laho rap dina laho patupahon ima songon sada hasadan di tonga-tonga ni parsaron di sada sektor songon dalan laho patauhon dina laho mamboto hatani debata do di parsaoran di tonga-tonga ni sektori sadiri. Nah patuluhon patanakon hatani debata manang PHD, PA, punguan katogiral do punguan kur. Mardalan do aka kegiatan patanakon hatani debata ganu punguan kur. Markite sian program seksi-seksi di Dewan Koinonia. Walu punguan kur na adong di Huriata. Mardalan do dinggan ima na parjulu. Lansia ganu ari Salasa masuk pukul 10.04 manang pukul 2 1 pukul 15.30 inahanna ganung ari Selasa masuk pukul 10.06 manang pukul 4 1 pukul 10.30 ina Ester ganung ari Rabu masuk pukul 10.06 manang pukul 4 1 pukul 10 pukul 6 ina Kamis ganung ari Kamis pukul 10.06 manang pukul 4 1 pukul 10 manang pukul 6 ina Deborah ganum hari Jumat masuk pukul 10.06 1 pukul 6 manang pukul 10 Kur ama Huria masuk hari Jumat masuk pukul 20 manang pukul 8 Botari 1 pukul 22 punguan Kur Jeri ama Jeriko masuk pukul hari Jumat masuk pukul 20 manang pukul 8 1 pukul 22 punguan Kur ama Shalom ganung hari Sabtu masuk pukul 20 manang pukul 8 1 pukul 22 manang pukul 10 songoni manang remaja dohot naposo bulung manang rena ganung hari Sabtu masuk pukul 10 sia 30 1 pukul 20 Diaka pungupungan kori dohot punguan iana kota remaja dohot naposo bulung na rutin di partikiana lau patupon PHD manang PA lau dalam patanakon hatani debata lau punguan ni toktong patuduan ende puji-pujian kur manang pokal grup di ganu minggu di bagasan tulu sesi ibadah di Huriata sasonginang diaka kegiatan di bagasan punguan kur ima di punguan kur ama punguan ina punguan remaja naposo bulung ruas ni Huriata masih minim dope nang pasi dohot dia di kegiatan aka kategori ali molo martibakon di
torop ni ruas ni huriata di HKBP Cimanggison. Di sialani anggiat di tahun 2024 naroon naing masian aka ruas ama ina remaja do napo subulung mandohoti kegiatan di aka kategori ali songon dalan lau marparsaoran di bagasan hatani Tuhani marhite ulan pihadi manang patanakon hatani debata. Napaduahon Dewan Marturia Panindangion mardalan do pakubasium kegiatan di bagasan horongi Marturia ima seksi musik ima nama kubasi di ganuk permingguan 14 halak mana martugas gabesong leader jalan marsikat soring namar tugas di ganuk permingguan di ganuk tulu sesi permingguan adong 5 halak namar sikat soring nama kubasi di bidang organis permingguan umum tulu halak organis namar sikat soring makubasi di permingguan sekolah minggu lau 10 halak di uriata nagabi pengajari di ganuk punguan-punguan kur huhut nama nguluhon kur di ganuk ibadah minggu onom halak nama ngula songon tim multimedia makubasi di ganuk permingguan anggiat di tahun 2024 ton lam tudenggana mutu musik alat-alat musik sarana do teknisi na paulion mutu multimedia paredion aka pungan-pungan kor langsung ini di pakubasun seksi sending mana pekabaran ini naso pola dope maksimal mardalan di bagasan tahun 2020-an anggiat di tahun 2024 marhite program sending naung ditotop pun di rapot huria di tahun 2020-an boy marparbui jalan mardalan do dinggan na patuluon Dewan Diakonia para sini rohaun mardalan do aka pakubeson Dewan Diakonia marhite seksi diakoni sosial patupan kunjungan kasih bantuan sosial huria tuganu namasa akan namar said namoding nama nguli namuli yatim piatu panti asuhan do bencana alam isarana songon bencana longsor di desa Simangulape Bakara Tapanuli Utara saksongoni di bagasan bulan Februari 1 bulan Mei 2020 di seksi pendidikan di Patupado pembekalan tua ke anak koni huriata di huriat tahun nanang menghadapi ujian tu perguruan tinggi ima namargoar program UTBK SBMPTN saksongoni si palas roha di akayana koni huria nambah prestasi dung menjalo hasil rapot sian sikolana saksongoni di seksi kemasyarakatan lumubi mangula di bidang keamanan di gereja di Ganup di Patupa acara pesta-pesta huria perpunguan hari perninggotan hamamateni Tuhan Yesus aka kegiatan pesta Natal tahun baru bekerja sama do keamanan narosian organisasi masyarakat kepolisian dohon koramil lalu songoni seksi kesehatan natoktong pasi dohot di nalomakubasi pelayanan di bidang kesehatan tuaka ruas baik secara langsung do tidak langsung ditiki masa kegiatan di pesta-pesta huria do kegiatan khusus di seksi kesehatan marhite pemeriksaan langsung ima isarana gula kolesterol do akalana asing di nalau mamareso aka perkembangan haki pason di ruas ni huria jala tahamuliation di bagasan tahun 2020 toluon nunga mardalan aka iuran diakoni sosial perkeluarga alai hira 81,1% dope na pasahaton iuran diakoni sosiali jala gumudang do dana na haluar marhite ulang sosiali sian dana na masuk sian iuran na sahat tuhuria anggiat di bagasan tahun 2024 ton lam di hari koton lahom pasaton iuran diakoni sosiali mau liate ma di sudi aka keluarga na pasahaton iuran sosial na songon dalan lahom manupahi aka ulaon para sirohaon di tonga-tonga ni ruasta na paupaton haparladon mardalan do persermonan parlado partohonan situa Ganup di hari Kamis pukul 10 sia web na ni dohotan rata-rata 22 halak situa dohot pitu halak calon situa ima laho mambohali diri lau patanakon hatani debata lau mangarade dina makubasi di parjami tahun di pertangyangan do na mangarang-rangi akan marhubas dengan permingguan hari minggu do di pertangyangan sektor saksongoni dina mangarade ulaun kunjungan-kunjungan tuna marsaid
dohot na mangapuli do lana asing. Sasongoni diganu Sabtu jam 10 pitu wib sermon guru-guru sekolah minggu khusus tu guru-guru sekolah minggu lau mangaradi diri tu pakubasion di parminggu sekolah minggu nani luhon ni padita do parlalu pendamping di seksi sekolah minggu. Mardala do perguruan learning situa tu walu halak calon situa ima 2 minggu sahali ganum hari Kamis masuk pukul 10 pitu di konsistori lau membina, membekali, melatih asagabe marhaladu nagok di Huriata. Nah palimahon kesekretariatan para tahun do keuangan dengan do merdalam pakubasian khobar tu program Huria di tahun 2020-an aka pengadaan do perbaikan fisik di gereja do rumah dinas multimedia suaksongoni administrasi perkantoran tata usaha lumubima parhepengon di Huriata nah secara khusus anon dilaporkan bendahara ni Huriata taringo tu parhepengon di tahun 2020-an. Anggia ma di tahun 2024 naroon lam tu dinggandang ma aka sarana do prasarana nagabe pendukung di ibadah gereja do pelayanan umum di Huria. Nah paunopon kepanitiaan songo tindak lanjut ulang kepanitiaan pembangunan rumah dinas Huria. Nah dilantik di minggu tanggal 20 Februari 2022 lalu di minggu 10 Juni 2022 nasalpu dengan do mardalan pesta pembangunan Huria marhiti program pengadaan rumah dinas pendeta. Lalu di bulan Juni 2020 nasalpu saud do dituhor rumah dinas Huria. Lalu nunga diingani be gabi bagas dinas padita fungsional padita Esron Baktiar Tapu Bolon Master Teologi. Marhite pinjaman lunak sian ruas ni Huriata. Jala di bagasan minggu pertama bulan April 2024 naroon patupaun di panitia pembangunan ma pesta pembangunan lau pasikopon pinjaman lunaki. Nah paduaon laus di minggu 10 April 2020 dilantik panitia pesta gotilon do tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Cimanggis 2020 laus di minggu 5 November 2020 saudo di patupa pesta gotilon do tahun profesionalisme dalam penatalan HKBP Cimanggis songo program lau manggohi anggaran tahun 2020. Mau lihat ma didenggan di perdalanan dengan do mardalan aka kegiatan kreasi ganup sektor do punguan kur di ganup parmingguan di pukul 7.30 dohon pukul 10. Napa bituhon sentralisasi keuangan HKBP nunga berdalan dohot dengan di bagasan tahun 2020-an di Huriata HKBP Cimanggis pasahaton setoran aka pilihan nama molus dung diberlakuan sistem sentralisasi keuangan di Sandok Huria HKBP. Laos nunga di pasat do sahat tu ujung ni taonon si 55% si pasaton ni Huriata badan pengelola sentralisasi keuangan manang BPSK HKBP di kantor pusat HKBP ima laho membalajoi sude pangulan nagok tiki di Sandok HKBP baik di desa do di kota do lana asing di Sandok Portibion tatangnya kom jalata parsitutuhon lau pasaton aka piliata do dengan asa sikop mardalan doho dengan pardalanan pakubasion di Sandok Huria HKBP secara khusus marhite pimpinan ni HKBP Eporus HKBP marpusat di Peraja Tarutung pasaton maulwete godang di hita ruas ni Huria HKBP Cimanggus di nala pasahaton ima di pelean nama rumakon di 50% si pasaton ni Huriata ima di tu BPSK. Pawaluhon bagian umum dengan do mardalan ima ulon padidion nabadia di tolu hali di tahun 2020 ima naung di pamasa padidion nabadia ima di tanggal 30 April 2020 walu halak danak 3 halak bawa 5 halak boru na paduan tanggal 27 Agustus 2020 tu 7 halak danak ima sahalak bawa do 7 halak boru. Patuluhon tanggal 17 Desember 2020 tu 7 halak
danak do sada halak nama gudang do 2 halak malua irreguler. Napa 2 hon dengkan do mardalan ulan nabadia 2 hari di bagasan tahunon ima di tanggal 7 April 2020 di hari paringotan hama mateni Tuhan Yesus do di Natal Parjolu 25 Desember 2020. Napa tuluhon parguru makati do kekaporsion angkatan 2020-2024 godangna 45 halak ima namar guru di Ganum hari Sabtu masuk pukul 10 doho di Minggu masuk pukul 10 pitu. Di Napaupaton di tanggal 10 Maret 2020 di Patu Pahuriata HKBP Cimanggis ima kompen pangula nagok tiki se distrik 20 walu devoskap ima huriata na maka suhuton. Na pa 10 siahon statistik ruas ni huriata sahat 2 Desember 2020. Jumlah kepala rumah tangga 580 kakak, jumlah jiwa bawah 1077 halak, jumlah jiwa buruh 1128 halak. Pungu sude bawah dok buruh ima 2205 halak. Persegina ama 451 halak, ina 526 halak, sekolah minggu 430 halak, remaja 156 halak, naposo bulung 650 halak, lansia 131 halak, nama balu duda manang janda 105 halak. Ada orang hupasatami penutup di laporan di bagasan Tikion. Langsung mau pasatami songon laporan dari ngotu berita keuangan na sian resort di hita amanami do inanami hobar tu program ni HKBP anggo di tahunon mulai 7 Januari ima namargoar program sentralisasi HKBP. Jadi sudah sasitongna sudah akan perlu di pangulan nagok tiki khususna na mangula di resort songon hamisa diri ima nagabe tanggungan kantor pusat manang BPSK ala nunga tapasahat ima 55% tu kantor pusat alai marhite diaka programi ala hurang sikop dope jadi adong dope ikon doho do nang galup huria nang adong di HKBP saluhutna lahom mengurupi di programi. Alani jauh kami mah jala sasitongna bendahara resort do nama jahol ni ala hurang sehat do nasida jala di dongan bestur ala tular kota do kami mah langsung majahol ni. Secara global pemasukan di bagasan tahunon jumlah sude ima 60 juta 327.000 rupiah. Jadi pengeluaran ima gudangna 64 juta 854.000 rupiah. Jadi saldo tu sada Januari mulai marsugut ima gudangna 1.380.000 rupiah. Jadi mau lihat mah lu mobi dohono ni kantor pusat tu huriata asing sian 55% ni adong do diurupi sian kas ni huriata do ima taringo tu mangurupi akan perlu isalan di biaya operasional sehari-hari ima di perdalanan ni akaresot ate di huriata resort Cimanggis. Songonima berita jujur tahun na boy hupasatami di bagasan tahunon anggiat mah di tahun 2024 ima namargoar tahun okumene inklusif 2024 lam tundenggan na parbueni huriai marhite narap hita marhobas di hurianai selamat tahun baru madi hita salutna horas.
Kita dengarkan laporan keuangan gereja. Shalom horas madita saluna. Naho parsangapi hami uluan HKBP Cimanggis Pendeta Panjaitan. Naho parsangapi hami pendeta fungsional Pendeta Tapubolon MTH. Naho parsangapi hami amanami dot inanami dongan parhalado. Tarlumobi mai dihamu amanami dohot inanami nang songoni naposo bulung nang akayana konami nahu parsangapi hami. Tapuji matuhatta di bagasan asidot holong ni rohana boy dope hitam berpungu di bagasan sadarion imana makalason jalan mengakhiri di tahun 2020 tulun boy hita tetong marpugu di bagasan dame dohot las ni roha. Di hamu manami dohot inanami pabotohono nami ma pemasukan dohot pengeluaran ni parhepengon ni huriata ima mulai Desember 2022 sahatu November 2020. Pada hari Selasa 28 November 2023 telah dilakukan verifikasi keuangan Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dengan hasil sebagai berikut. Naparjolo di Huria saldo awal warta 4 Desember 2022 sebanyak 251 juta 089.628 rupiah. Pemasukan warta 4 Desember 2022 sampai dengan 26 November 2023 1 miliar 43 juta 952,174 rupiah. Pengeluaran warta 4 Desember 2022 sampai dengan 26 November 2023 sebanyak 905 juta 110.457 rupiah. Saldo akhir 26 November 2023 saldo Huria 389.931.345 rupiah. Napa dua hon di pembangunan saldo awal warta 4 Desember 2022 sebanyak 123.279.869 rupiah. Pemasukan warta 4 Desember 2022 sampai dengan 26 November 2023 sebanyak 137.045.715 rupiah. Pengeluaran warta 4 Desember sampai dengan 22 pengeluaran warta 4 Desember 2022 sampai dengan 26 November 2023 195 juta 32.972 rupiah. Saldo akhir pembangunan 26 November 2023 sebanyak 65 juta 453 juta 612.000 rupiah. Ditambah deposit keuangan pembangunan di Bank Mandiri sebanyak 100 juta rupiah. Jadi total saldo pembangunan Huria 165.453.612.000 rupiah. Napatuluhon pembangunan pengadaan rumah dinas pendeta fungsional. Amplop pembangunan manang toto ripe amanginang om mana tepapungui na di bagasan
na sataonon godangna 52.111.000 rupiah. Totoripe 48.050.000 rupiah. Total pemasukan pengadaan rumah dinas pendeta 100.161.000 rupiah. Na paupaton sentralisasi pusat. Saldo awal warta 4 Desember 2022 sebanyak 38.815.000 rupiah. Pemasukan warta 4 Desember 2022 sampai dengan 26 November 2023 sebanyak 421.178.385.000 rupiah. Pengeluaran warta 4 Desember 2022 sampai dengan 26 November 2023 sebanyak 459.993.335.000 rupiah. Jadi molo du sentralisasi yang mengenang na di bagasa sataonon di pakulol huria ma selama nung sentralisasi 55% gudangnya 459.993.335.000 rupiah. Demikian laporan acara verifikasi keuangan Gereja HKBP Cimanggis. Telah diverifikasi Bendahara Huria Situa El Manalo. Ketua tim verifikasi HKBP Cimanggis Reco Cimanggis Situa T Siagian. Diketahui uluan HKBP Cimanggis Pendeta I Panjaitan MTH sengonima laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan Huria naho pasahatami tuhita amanginang. Parjolo kami minta maaf sama bendahara Huria molo tungarong kana hurang. Mungkin alang walu tau kami bendahara manginang, mungkin periodisasi nama tahun 2024. Parjolo kami minta maaf tuhita saluhna molo arong na hurang lubi di pangulon nami selama bendahara. Horas ma dihita saluhna. Kita dengarkan kata sambutan dari Amang M. Nenggolan, SEMM. Salam. Yang kami hormati Amang Pendeta I Panjaitan, Amang Pendeta E Tampu Bolon, Amang Inang Perhalado, serta ruas atau jemaat HKBP Resort Cimanggis semuanya. Salam dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan kita pada hari ini karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan kebaktian atau memuji dan memuliakan namanya akhir tahun 2023 dan menyambut tahun 2024. Tahun baru selalu kita rayakan dengan penuh sukacita. Tapi yang paling penting adalah banyak momen-momen ataupun refleksi atau koreksi yang akan kita lakukan setelah menjalani tahun 2023. Tahun baru kita rayakan dengan sukacita. Namun ada yang paling penting buat kita adalah itu tadi, refleksi dan koreksi itu. Bagaimana kita menjalani tahun 2023,
pengalaman-pengalaman yang kita lalui di 2023 sebagai acuan kita untuk menyongsong tahun 2024. Masing-masing pribadi kita itu punya pengalaman tersendiri ya. Tapi ingat, tahun baru harus kita songsong dengan semangat dan sukacita. Kegagalan tahun 2023 jangan menghambat kita meraih mimpi tahun 2024. Buatkan mimpi dan tujuan 2024 dan buatkan perencanaan yang matang agar kita dapat bisa menggapainya. Kita harus optimis tentunya, karena bagaimanapun juga kita punya harapan, tetapi dengan suatu rencana dan langkah-langkah yang telah kita susun. Mari kita semakin ulet ya, tambah optimis dalam menjalani tahun 2024. Tahun baru adalah tonggak atau kita akan menyusun resolusi. Tentu jangan tidak ada rencana, harus ada rencana 2024. Kalau bahasa keren-keren sekarang itu resolusi katanya ya. Resolusi-resolusi yang harus kita capai tahun 2024. Itu penting Bapak Ibu sekalian, karena bagaimanapun juga kita harus punya semangat dan tantangan dan juga mimpi yang harus kita capai di tahun 2024. Semangat baru tentunya harus ada di tahun 2024. Mari kita lihat tahun 2024 dengan optimisme yang sangat tinggi, karena bagaimanapun kita harus bisa mencapai suatu yang lebih baik di tahun 2024. Yang terakhir, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Parhalado yang telah melayani di gereja kita HKBP Cimanggis ya. Tadi kita telah mendengar laporan perjalanan pelayanan 2023 yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta, dan juga laporan keuangan yang disampaikan oleh Bendahara Huria, dan tentu kita mendengarnya cukup bagus ya. Tetapi ada catatan tadi di situ, diharapkan ruas itu atau jemaat itu harus lebih taat, patuh, memberikan kewajiban tentunya. Seperti ada beberapa yang tidak membayar, tentu tidak melunasi. Kita harapkan 2024 kita lebih patuh sebagai ruas, karena bagaimanapun juga pelayanan itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dana dari kita ruas. Kita doakan kepada Tuhan, tentu pelayanan 2024 itu semakin baik. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga jemaat HKBP Cimanggis lebih baik, lebih bersukacita, lebih giat dalam pelayanan, tentu hadir ke gereja kita, dan lebih baik dalam hal tentu kalau ada yang kurang 2023 kita diberikan Tuhan berkat-berkat yang melimpah di tahun 2024. Demikianlah yang bisa kami sampaikan atas nama ruas, kata sambutan pada sore hari ini. Terima kasih. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Begitu sabda Yesus dan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita menerima firman Tuhan yang tertulis dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Begini bunyinya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini 365 hari kita telah berjalan di tahun 2023. Mari berhenti sejenak dan merenungkan betapa dahsyatnya Allah bekerja di dalam kehidupan kita, baik pribadi ataupun secara komunitas, hanya demi kemuliaannya. Apa yang boleh kita terima dalam berih gereja? Satu kalimat yang perlu kita ungkapkan, betapa dahsyatnya Allah bekerja di HKBP Cimanggis ini di tahun 2023. Di tengah-tengah ancaman, gangguan dan keraguan-raguan, tahun ini adalah tahun pertama HKBP secara umum menjalankan sentralisasi. HKBP Cimanggis terus serta galau dan ragu-ragu satu tahun ini. Bagaimana ini? Bagaimana ini kalau sudah sampai 55% ke pusat? Hanya ada 45%. Tapi apa yang kita dengar bersama dari berih dan dari laporan keuangan, satu kalimat yang saya sebutkan tadi, betapa dahsyatnya Allah bekerja di dalam gereja HKBP Cimanggis ini demi kemuliaannya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang disediakan Tuhan di antara orang-orang yang mengasihi Dia. Semakin kita renungkan, semakin kita terkagum-kagum dengan karya Allah dalam kehidupan ini. Semakin kita renungkan, semakin kita kehilangan kata-kata, kehabisan kata-kata menggambarkan pertolongan dan penyertaannya dalam gereja dan dalam kehidupan kita. Dan acap kali sungguh tak terselidiki, sungguh tak terselami keputusan-keputusan Tuhan, jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan ini. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, berangkat dari kesadaran inilah, berangkat dari pemahaman itulah, kita mau dihantarkan memasuki tahun 2024 ibarat masuk ke dalam sebuah hutan yang gelap. Kita belum tahu apa-apa saja yang akan kita temui nanti di sepanjang 2024. Bagaimana keadaan kita nanti di tahun 2024. Akan tetapi janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir, karena Allah sumber damai sejahtera sudah memberikan Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang menjadi gembala yang baik bagi kita, yang membimbing, menuntun, membawa kita ke padang hijau, ke air yang tenang dan jernih. Dia yang akan menghalau musuh-musuh kita.
Dan dia juga sang gembala yang baik itu yang akan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Dialah gembala agung yang akan memperlengkapimu memasuki tahun 2024 ini untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya kalau dari diri kita sendiri tak satu pun kita sanggup melakukan satu hal kecil yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena mulai dari kecilnya, mulai dari lahirnya, sebagaimana disaksikan dalam Kejadian 8 ayat 21, di sana dikatakan bahwa manusia sejak dari kecilnya yang jahat ditimbulkannya di hatinya. Maka kalau dari kita pribadi, tak satu pun kita yang sanggup untuk melakukan satu hal kecil sekalipun yang berkenan di hadapan Tuhan, kecuali oleh hanya karena Dia sang gembala agung itu akan memperlengkapi kita semuanya. Kalau demikian, dengan rasa syukur berilah dirimu diperlengkapi Tuhan. Pakailah momen sore hari ini, beri dirimu diperlengkapi oleh Tuhan memasuki tahun 2024. Kalau dikatakan Allah memperlengkapi kita, paling tidak ada 3 makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, dalam kalimat Allah memperlengkapimu itu mengandung arti Dia menyediakan apa yang kita perlu. Allah sang gembala agung itu menyediakan apa yang kamu perlu. Maka tugasmu hanya teruslah berjalan sesuai dengan aturannya. Teruslah melangkah di tahun 2024 ini sesuai dengan aturan dan arahan sang gembala agung itu. Itu sama dengan ibarat seorang guru, ada 3 muridnya. Sang guru menyuruh muridnya untuk pergi memasuki sebuah hutan yang gelap dengan membawa obor. Hanya itu pelita mereka pada malam hari. Sang guru berpesan kepada 3 muridnya ini, pergi masuk ke dalam hutan sampai kau ke seberang, keluar kembali besok. Ketika kau masuk dalam hutan, kalau bertemu dengan sungai, ambil batu itu yang ada di sungai, bawa keluar dari hutan. Murid yang pertama dan yang kedua masuk ke dalam hutan, tapi dengan menggerutu. Mereka menggerutu, ini gelap, masa dia suruh lagi ngambil batu dari sungai? Bukannya di luar sana ada banyak batu, kenapa harus mengambil batu dari dalam sungai yang ada di dalam tengah hutan? Sambil menggerutu, yang 2 ini mengambil hanya beberapa biji saja batu dari sungai itu, lalu dimasukkan ke dalam kantongnya, lalu berjalan. Tapi murid yang ketiga, dia tahu sang guru tidak pernah tanpa alasan kalau memberi sebuah aturan atau perintah. Ketika dia bertemu dengan sungai itu, dia ambil batu sebanyak-banyaknya dari dalam sungai, dia isi semua kantong yang dia punya, dia pegang lagi di tangannya, lalu dia berjalan mengikuti 2 murid yang lain. Setelah keluar dari hutan, hari sudah mulai terang. Mereka bertiga tepat berada di hadapan sang guru. Lalu sang guru berkata, mana batu yang kalian bawa? Mereka bertiga serentak mengeluarkan batu dari kantongnya. Nomor 1 dan nomor 2 terheran-heran karena ternyata batu yang mereka masukkan ke kantongnya adalah emas. Murid yang ketiga sangat berbahagia, dia punya banyak batu emas yang dia ambil sesuai dengan peraturan sang guru. Bapak Ibu, bisa jadi sekarang kalau kita menghitung-hitung bagaimana nanti 2024 ini, cukup enggak ini, sanggup enggak ini? Tugasmu sekarang teruslah berjalan, sebab Dia menyediakan apa yang kamu perlu. Terus berjalan mengikuti arahannya, mengikuti aturannya. Jangan lelah melakukan peranmu, melakukan fungsimu dengan maksimal.
Jangan asal-asalan. Apapun peranmu di 2024 ini, baik sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai tulang punggung keluarga, sebagai kakak senior, kakak paling kelas, kakak paling tua, sebagai pimpinan, sebagai apapun, sebagai jemaat, sebagai para halado, sebagai pendeta, jangan pernah lelah melakukan peranmu, fungsimu semaksimal mungkin. Karena apa? Tuhan menyediakan apa yang kau perlu. Sesungguhnya saya berulang-ulang mengungkapkan, dari penciptaan aja kita sudah tahu Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya dulu, baru Dia ciptakan manusia. Artinya apa? Dia sediakan dulu apa yang diperlukan oleh manusia, baru kemudian Dia ciptakan Adam dan Hawa. Yang kedua, kalau disebutkan Allah memperlengkapimu, itu mengandung makna Dia mengisimu penuh. Tuhan senantiasa mau mengisi hidupmu penuh. Tidak berbeda di tahun 2023 ini. Di 2024 pun Allah mau mengisi hidupmu penuh dengan dirinya dan dengan berkat. Maka Bapak Ibu Saudari, di 2024 isilah hidupmu dengan hal-hal yang prioritas. Seorang profesor pernah masuk ke dalam kelasnya mengajar mahasiswanya. Dia bawa sebuah toples yang kosong dan transparan. Lalu dia bawa batu, dia bawa kerikil, dia bawa pasir. Di hadapan mahasiswanya, sang profesor membuka tutup botol toplesnya. Kemudian dia memasukkan batu ke dalam toples itu hingga penuh. Dia bertanya kepada murid-muridnya atau mahasiswanya, apakah toples ini sudah penuh? Mahasiswa itu menjawab, sudah Pak. Lalu Pak Profesor mengambil kerikil-kerikil kecil, dimasukkan lagi ke dalam toples itu. Ternyata kerikil itu bisa masuk dari sela-sela batu yang besar di dalamnya. Diisi sampai penuh. Kemudian sang profesor bertanya kepada mahasiswanya, apakah toples ini sudah penuh? Sudah Pak Prof. Kemudian Pak Profesor mengambil pasir, lalu dimasukkannya lagi ke dalam toples, digoyang-goyang, pasir itu ternyata masih bisa masuk. Bapak Ibu saudara-saudari, toples itu adalah kehidupan kita. Pilih yang prioritas kau isi dalam hidup. Jangan dahulukan pasir. Coba kalau pasir pertama dimasukkan ke toples, apakah batu itu masih bisa masuk? Apakah kerikil itu masih bisa masuk? Pasir itu adalah simbol hal-hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidupmu. Jangan itu dulu kau isi dalam hidupmu di 2024 ini. Isi dulu yang prioritas. Apa itu? Iman kepada Tuhan atau hubunganmu dengan Tuhan. Keluarga, pasangan, itu prioritas. Bapak Ibu, jikalau pada malam hari ini ada yang beruntung duduk bersama dengan keluarga, boleh saya minta peran kalian semua yang duduk bersama dengan orang tua, suami, istri atau pasangan atau calon pasangan, siapa tahu ada duduk bareng. Saya minta hari ini, saat ini juga boleh berpegangan tangan. Orang tua, suami, istri, anak berpegangan tangan. Boleh lemparkan senyum kepada suami, istri dan anak-anaknya. Senyum saja, tidak usah berbicara. Tolong berpegangan tangan dengan pasangannya, jangan pasangan yang lain. Sudah ya? Saya minta tetap berpegangan tangan, bapak, ibu, anak, tetap berpegangan tangan. Di dalam doa, saya akan membacakan doa berkat keluarga bagimu hari ini. Biarlah doa ini menguatkan keluargamu, sekaligus memotivasi keluargamu dalam satu komitmen hidup yang baru di 2024. Tolong jangan lepas tangannya, tetap berpegangan tangan. Ikuti doa berkat rumah tangga ini di dalam hati. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu.
anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atasmu. Amin. Boleh lepaskan tangan anggota keluarganya. Yang tidak duduk nanti dengan suami istri di rumah saja. Jam 00 masih ada nanti malam. Berdoa bersama. Nanti boleh baca Mazmur 128. Itu doa berkat atas rumah tangga. Mazmur 128. Bapak Ibu, Allah memperlengkapimu di tahun 2024 ini. Dia mengisimu penuh, pilih yang prioritas. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepada. Yang ketiga, ini yang terakhir. Kalimat Allah memperlengkapimu itu berarti Dia memampukan. Andalkanlah Tuhan, Dia akan memampukan. Yosua dalam epistel tadi, ketika dia dipilih memimpin Israel memasuki Kanaan, menggantikan Musa, Yosua itu takut, dia khawatir, dia tahu diri, aku ini tidak sehebat Musa. Ini orang-orang yang kupimpin ini orang-orang yang bebal. Aku enggak sanggup, itu mungkin dalam perasaan Yosua. Itu sebabnya berulang-ulang dikatakan kepada Yosua, sebagaimana epistel kita sebutkan, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Pirma todib, unako mabiar, unako tahuta. Tadi disebutkan di ayat yang ke-8, Ulangan pasal 31. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Andalkanlah Tuhan, Dia akan memampukanmu untuk memongsong dan memasuki serta menjalani tahun 2024 ini. Dan peganglah firman Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, hanya ungkapan syukur ini yang boleh kami panjatkan kehadirat-Mu, mengingat betapa dahsyatnya perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih yang telah memberikan Gembala Agung Yesus Kristus yang memperlengkapi kami dengan hal yang baik untuk mengerjakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa memperlengkapi kami memasuki 2024 ini. Perlengkapilah umat-Mu ini. Engkau Allah yang menyediakan apa yang kami perlu. Engkau yang senantiasa rindu mengisi hidup kami penuh. Dan Engkau akan senantiasa memampukan kami menjalani kehidupan. Ya Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Biarlah 2023 ini kami akhiri dalam damai sejahtera dengan rasa syukur, dan 2024 kami masuki dalam damai sejahtera dan dengan rasa syukur. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan yang kedua dan amplop. Ku memuji anugerah-Mu yang telah
bertaat padamu, hikmat-Mu penuhi kami, menyaksikan nama-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kita nyanyikan ayat 1, jemaat bangkit berdiri. Ku memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Raja firman-Mu semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amang dan Inang, kita boleh bersalaman di depan ini saja, boleh nanti keluar dari sebelah kiri untuk bersalam-salaman menyambut tahun baru. Organis tolong buatkan lagu Debata Baen Dongan Mi.